Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Renyah Chips, buah tangan untuk yang terspesial. Until now, Indonesia economy still relies on agriculture to be one of the main sectors that can boost the economy because of its strategic location and geographical condition, which make Indonesia have high potential in the agricultural and plantation sector that can produce fruits, vegetable, ornamental plants, and medicinal plants, especially papaya. According to FAO in 2020, Indonesia is one of the largest producers of papaya in the world, ranking only 4 levels below other countries such as India, Dominican Republic, Brazil, and Mexico. According to Badan Pusat Statistik Indonesia in 2023, papaya plantation have spread from Sabang to Merauke, resulting of increase in production rates in recent years, particularly in the Riau region. In 2021 to 2022, papaya production rate increased from 22,000 tons to 24,000 tons, indicating a production increase of 2.17%. Moreover, papaya itself is one of the most consumed fruits by Indonesians, with one of the most varieties being California papaya. Badan Pusat Statistik record shows that average consumption of papaya by Indonesian is 79 grams per. This figure represent a 33.9% increase compared to the same period in the previous years. With such a huge number, it can become a market opportunity to utilize papaya quantity as a selling point, especially if it being reproduced. It can help the local economy, especially the farmers. However, unfortunately, the post-harvest processing of papaya in Indonesia is still not very effective, because usually after a harvest day, the farmers immediately selling the fruits to be consumed directly in the form of fresh fruit or vegetable, without undergoing any additional processing to become a product that has a really big economic value. This can certainly waste the economic potential that can be generated from the quantity of the papaya if not reprocessed into something more valuable. Therefore, there is a need solution and innovation in how to processing papaya effectively into something that more valuable and has a high economic value. Renyah Chips hadir sebagai inovasi cemilan sehat di mana dapat dikonsumsi dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Karena Renyah Chips dibuat dari bahan-bahan alami berkualitas tinggi tanpa adanya pengawet, pewarna, maupun perisa buatan lainnya. Renyah Chips merupakan snack yang memiliki nilai gizi yang tinggi, kaya akan vitamin dan nutrisi, yang membuat Renyah Chips lebih unggul dibandingkan snack-snack lainnya. Selain memiliki kandungan gizi yang baik, tapi juga memiliki varian serta tampilan kemasan yang kekinian, membuat Renyah Chips dapat bertahan di tengah kompetitor karena memiliki keunggulan nilai gizi yang tinggi, serta dapat memicu dan prospek ekonomi yang tinggi dengan inovasi dan kemajuan desain kemasan yang kekinian, membuat para konsumen tertarik baik dari segi gizi maupun kemasan. Tingginya peminat dari produk olahan berupa makanan ringan menjadikan Renyah Chips bisnis yang sangat diuntungkan secara pasar, karena minat dan permintaan pasar yang besar menargetkan pasar dari masyarakat remaja hingga anak-anak, dan hal ini sesuai atau sejalan dengan minat demografi usia penduduk tersebut. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, ada 74,93 juta generasi Gen Z di Indonesia. Jumlah itu setara dengan 27,94% dari populasi Indonesia sebanyak 270,2 juta jiwa pada tahun 2020. Hal ini menjadikan Renyah Chips sebagai snack atau makanan ringan. Selain memiliki peminat yang besar, tapi juga secara kuantitas dari pasar juga memiliki peluang yang besar. Dari hasil perhitungan net present value dan dilihat dari penjualan, perusahaan Renyah Chips mendapatkan hasil NPV positif. Ini menunjukkan bahwa usaha ini diperkirakan akan menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan dan layak untuk dijalankan. Dengan investasi awal sebesar 20 juta rupiah dan tingkat diskonto 4%, investasi dalam usaha ini diharapkan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Oleh karena itu, direkomendasikan agar perusahaan melanjutkan implementasi usaha Renyah Chips. Hasil dari perhitungan payback period
untuk usaha renyah chips dengan investasi awal Rp20 juta akan kembali dalam waktu 2 tahun 6 bulan melalui arus kas yang dihasilkan dari usaha ini. Setelah 2 tahun 6 bulan, perusahaan akan memulai menikmati keuntungan dari usaha tanpa beban investasi awal. Dari hasil perhitungan break-even point, renyah chips perlu menjual 668.763 pieces untuk mencapai titik impas. Pada titik ini, perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Renyah chips perlu menjual lebih dari 668.763 pieces akan menghasilkan keuntungan. Jika di bawah 668.763 pieces, perusahaan akan mengalami kerugian. Hasil dari perhitungan harga pokok penjualan untuk usaha renyah chips adalah Rp20.326.900 untuk periode tahunan, dan harga jual produk renyah chips adalah Rp15.000, serta memperoleh keuntungan dalam penjualan yaitu Rp9.553.643, sehingga perusahaan dapat menutupi biaya produksi. Hasil perhitungan dari laporan laba rugi bisnis renyah chips periode 1 tahun menunjukkan bahwa renyah chips meraih keuntungan bersih sebesar Rp19.813.700. Hasil ini menunjukkan bisnis renyah chips memiliki kinerja keuangan yang positif bagi perusahaan dan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Maka dari itu kami mengajak para investor untuk bergabung pada bisnis ini. Bootstrapping awal, renyah chips akan dibangun pada tahap awal dengan menggunakan modal pribadi untuk tahap produksi awal dalam skala kecil. Mencari investor setelah renyah chips telah mencapai potensi pasar yang dimilikinya sejak awal produksi dengan hasil penjualan yang baik. Setelah itu, kami akan mencari investor yang tertarik untuk bisnis kami untuk mengekspansi kuantitas serta kualitas produksi. Platform crowdfunding kami lakukan dengan cara mencari dukungan finansial dari masyarakat luas dalam bentuk donasi, pinjaman, atau investasi. Product positioning. Renyah chips is currently not the only processed papaya stick product in Indonesia. For example, there are several business competitors in the same field, such as AKB papaya chips and Socrest papaya chips. Renyah chips has advantage compared to its competitors in terms of price, competitiveness, and larger quantity. According to our analysis, additionally, renyah chips will offer various flavors of papaya chips such as original and spicy, whereas competitors only offer the original flavor. Here are advantages of renyah chips compared to others competitors' product. First, affordable price. Second, high quality raw material sourced from empowered local communities. Zero chemicals. Unique packaging. Business targets. Renyah chips has the following achievement targets. First, with short term in 1 to 3 years. First, we are collaborating with local farmers, and then we handling business legality such as BPOM and MUI. Then we distribute product to local store or mini markets. Then we establishing the online store and adding more product flavor variants. Second, medium term in 3 to 5 years. First, we expanding business in national coverage, and then in long term in 6 to 10 years. We gonna make renyah chips one of the most popular papaya chips snack in Asian and international market. Utilizing digital platform, renyah chips aims to market its product through online shopping centers such as Shopee and Tokopedia. Also, we reach our consumer using digital platforms such as YouTube, TikTok, and Instagram. Second, collaborating partnership with offline. We will collaborate with several convenience stores and shop in Indonesia. We can reach a larger consumer and having product to be more accessible. Third, providing promotion and discounts. Renyah chips also offer promotion discount and bundle a package to attract new customers and increase customer engagement in certain special events. Thanks for your attention. Here is Renyah Chips. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.